Download aplikasi Noise di App Store dan Play Store. Download sekarang. Akhir ini berasa banget capeknya karena kebetulan kegiatan juga makin banyak. Terus ditambah lagi mau pindahan rumah. Well, udah pindahan sih. Terus ditambah lagi ada challenge baru sebagai ibu seorang preteen. Jadi kebetulan Rafathar itu tahun ini 8 tahun. Dia tuh akan menjelang sebentar lagi tuh kayaknya umur-umur dimana dia akan menjadi seorang remaja. Berarti kan gak sampai 5 tahun lagi Rafathar akan menjadi seorang remaja. Aku tidak bisa membayangkan. Kalau mungkin 2 tahun lalu, 3 tahun yang lalu waktu dia masih balita itu challenge-nya berbeda. Sekarang berubah lagi menjadi beda banget lah gitu. Mungkin berapa tahun kemarin sama ngadepin Rafathar yang akhir-akhir ini. Kayaknya dibanding lu sendiri, aku mau ngajakin seseorang buat ngobrol bareng sama aku. Ini adalah seorang yang ya bisa dibilang yang paling aku andalin lah kalau urusannya sama Rafathar. Karena dia tuh aku kenal dia ini dari Rafathar itu umur 1 minggu deh kalau gak salah ya. Jadi bener-bener yang bantuin aku dari awal banget. Hai Paranoid, selamat datang di episode perdana dari Ibu Negara Andara. Apa kabar semuanya? Tapi aku yakin yang jadi Ibu Negara tuh gak cuma aku doang di rumah sini, tapi kalian semua ibu-ibu yang lain juga jadi Ibu Negara di rumahnya sendiri. Pasti punya masalahnya masing-masing, terus punya keributannya masing-masing. Jadi mungkin di sini akan menjadi tempat sharing-sharing bareng lah. Aku di sini sebagai ibu rumah tangga di rumahku dan kalian juga di rumah kalian pastinya. Kalau kemarin-kemarin kayaknya semuanya Paranoid ini suka dengerin cerita dari sudut pandang seorang Raffi Ahmad di Raffi Everywhere. Nah kali ini gantian nih dengerin aku sebagai ibu-ibu, sebagai perempuan. Gimana sih relate-nya kita sebagai ibu-ibu. Nah pas banget ya hari ini aku mau ngobrolin soal anak yang menuju, jadi bayi enggak, balita udah lewat, tapi remaja juga belum. Jadi benar-benar ini masa-masa transisi, masa-masa dimana kayaknya tuh anak ini udah bisa mulai dibentuk, udah bisa diajak ngobrol, udah bisa diajak curhat, bisa diajak berantem juga udah bisa gitu. Jadi ini aku yakin ibu-ibu di rumah pasti ngalamin juga nih yang kayak gini-gini nih, harus menghadapi anak yang kita pengennya sebenarnya tuh anak tuh kan jadi anak yang berbakti pastinya ya, yang nurut. Tapi pengen juga anak itu jadi temen juga. Kita juga nggak pengen anak itu jadi nggak mau cerita, terus jadi nggak dekat sama kita. Kayaknya kalau misalnya aku ya berkaca berapa puluh tahun yang lalu berarti ya, saya lupa umur saya berapa, 35 ya. Berarti Rafathar itu sekarang kan umurnya mau 8. Berarti kalau dulu gue umur 8 berapa tahun yang lalu? Ada yang bisa ngitungin? Jadi mungkin 30 tahunan yang lalu ya gitu. Mungkin cara mendidik orang tua aku dulu beda banget sama sekarang gitu. Aku pengennya sekarang itu menjadi ibu yang asik, tapi bisa dimengerti juga gitu, bisa didengerin juga, bisa dihargain juga. Jadi pasti ini yang pada nonton nih pasti juga ngerasain hal yang sama lah gitu kayak aku di sini. Walaupun kayaknya kelihatannya semuanya kayaknya seru-seru aja ya, tapi kayaknya kalau urusan dapur, urusan rumah tangga masing-masing itu pasti kita punya kesamaan banyak. Walaupun yang aku ajakin sekarang ini sebenarnya belum berumah tangga, kasihan dia. Ya kan? Kamu mau berumah tangga lah? Oh iya Bu. Tapi belum sekarang. Oh, nanti. belum. Kapan? Kamu nunggu Rafathar kuliah atau gimana? Oh enggak Bu, nenek-nenek dong. Apalagi nih khususnya buat ibu-ibu yang bekerja, pasti relate banget punya seseorang yang bisa diandalkan di rumah gitu. Kalau aku urusan Rafathar itu biasanya Lala, karena Lala ini dari Rafathar umur 1 minggu. 1 minggu. Iya. Sampai sekarang alhamdulillah. Kamu masih betah ngurusin Rafathar? Alhamdulillah. Padahal kalau Rafathar sama Lala tuh berantem, gue yang deg-degan. Karena Jadi kayak anak sama anaknya lagi berantem ya Bu ya. iya, si Lala nih kan kayak anak pertama, si Rafathar tuh anak kedua. Enggak, saya punya anak lagi, yang satu lagi yang paling gede banget, Raffi Ahmad. Oh iya ya.
Bapak Yang kedua Lala habis itu Rafathar. Rafta. Jadi kebetulan memang apalagi nih kalau boleh sharing-sharing nih ya, kita nih sebagai ibu rumah tangga tapi juga seorang yang kerja juga pasti punya dilema. Yang pertama dilemanya adalah harus meninggalkan anak sama yang jaga di rumah. Iya, Bener gak? betul. Sama kamu gitu dulu kan. Iya. Awal-awal kamu tuh dulu kan kamu belum punya anak ya? Belum Bu, kan nikah belum. Iya benar. Gimana? Terus Lala ini juga awalnya tuh bukan babysitter Bukan. gitu. Jadi bener-bener Lulus sekolah langsung lulus SMA ya. Iya. Lulus SMA ikut saya kerja. Ya udah bener-bener ngikut aja. ngikut aja ngalir. gitu, ngalir aja sampai akhirnya Sampai bisa jaga sekarang. anak gitu. Nah, kita sekarang sih sebenarnya mungkin lebih mau ngebahas gimana challenge-nya punya anak yang udah nggak balita lagi. Ya kan? Iya. Apalagi kan ya kalau aku ya berasa banget pertama kali sedih, bukan sedih sih, kayak ngerasa bener-bener dibantah itu di saat Rafathar itu waktu itu udah nggak cadel lagi. Jadi secara balita juga udah nggak kayak balita gitu, udah nggak, ibaratnya udah nggak cute gitu kan. Kalau ngomong cadel tuh kan Iya. kayaknya masih bayi gitu ya kan. Terus tiba-tiba dia ngebantah bisa ngomong R. Jadi rasanya kayak dibantah orang dewasa gitu. Mungkin ada yang relate ibu-ibu di sini, kapan sih pertama kali ngerasa kayaknya menohok banget gitu dibantah sama anaknya sendiri? Kalau aku sih waktu pertama kali itu. Kalau kamu sebagai yang ngasuh sering ya kamu mau berantem ya lah ya? Sering Paling banget, sakit enggak hati sama Rafathar sering ya? Kamu pernah nangis juga kan sama Pernah Rafathar? ya kemarin perang dunia. Nah, sebelumnya kamu pernah yang waktu di sini itu iya, nangis. sering-sering perang dunia itu. Karena emang Itu lebih kamu kayak lagi mau datang bulan atau gimana lah? kayaknya masih ada masalah, masih capek. Jadi terus kayak Rafathar kan maksudnya bahasa dan cara ngomongnya kan udah kayak lebih tertata kan. Iya. Lebih tertata, terus kayak lebih kayak menohok Lebih ngena aja gitu, kayak ngena, berantem sama tek orang gede kan? Iya, jadi kayak pas lagi capek, pas lagi itu kayak langsung down, menetes. Ibu. Jadi dua-duanya teriak, gue yang pusing, dua-duanya nangis gitu kan kalau kayak Iya. gitu. Kalau aku sih biasanya ngadepin Rafathar yang di umur segini tuh memang yang paling utama, yang paling sulit adalah konsistensi. Iya. Gimana kita ngadepin anak di umur segini tuh kan udah ingat banget gitu ya, dan dia udah tahu celahnya. Di saat kita nggak konsisten tuh dia akan berulang lagi gitu. Kayak misalnya dia lagi dilarang sesuatu, terus dia dikasih celah, Iya. ya kan? Terus dia akan mengulangi hal yang sama gitu. Hal Dan yang dia sama. tahu celahnya tuh mintanya di mana gitu. Iya. Di saat gue lagi ribet gitu, di saat kayaknya gue nggak bisa Menolak. membantah, nggak bisa menolak, tuh dia biasanya dia tuh tahu gitu. Jadi memang sebenarnya bukan anaknya sih, lebih ke concernnya tuh belajar yang lebih banyaknya lu sebenarnya lebih di diri sendiri sih, lebih di akunya sebagai ibu gimana caranya lebih konsisten dalam mendidik anak gitu. Nah biasanya senangnya tuh dibantuin sama Lala tuh lebih galak daripada saya ya. Ya kan lah? Iya. Bisa dibilang begitu. Ya kan, kalau saya Iya. nggak konsisten tuh biasanya si Lala tuh marah, ibu jangan kayak gitu dong bu gitu. Iya, karena kalau ibu nggak konsisten, nanti Rafathar akan ngandelin hal yang sama, ngelakuin hal yang sama. Kayak misalnya dia minta sesuatu, dia nangis, ibu langsung ya udah gitu. Kalau ibu nggak diingetin, pasti ibu ya udahlah main aja, main iPad misalnya. Kan ibu lagi dihukum nih, Rafathar nggak boleh main iPad seminggu misal. Terus belum seminggu dia udah nangis-nangis, teriak-teriak, tantrum gitu. Terus ya udahlah ibu, karena ibu lagi nggak mau pusing, ya itu jadi kayak ya kalau Ya, dia dikasih tuh lagi tahu. tahu, terus nanti dia besokannya dia bisa melakukan hal yang sama, kayak nangis-nangis lagi, marah-marah di depan umum, karena dia tahu waktu dia marah depan umum ibu langsung kasih, jadi dia ngulangin lagi. Makanya kayak Lala suka ngingetin ibu, bu jangan dikasih, udah tahan aja. Tapi kan sebenarnya dia bisa, ya kan Bu? Bisa. Bisa. Waktu itu dia sempet 2 bulan ya, 3 bulan lah 3 ya. bulan dia karena ibu konsisten, dia 3 bulan nggak main game, nggak main gadget, bahkan nggak nonton ya, nonton pun jarang, sekali-sekali. sesekali. Nah kemarin ini kan karena liburan kan kasihan yang lain Iya. semuanya pada main ya kan. Sekarang udah Dan boleh lagi. Lala ini kan memang ya mungkin ya nggak bisa disalahin juga, mungkin kan cara orang berbicara tuh kan beda-beda ya Iya. gitu ya. Lala Karena- ini agak ngegas ya Iya, orangnya karena modelnya. emang rata-rata orang Sumatera tuh gitu Bu. Ya, emang orang Sumatera tuh nadanya tuh tinggi, padahal ngomongnya biasa. Ini juga kan kayak
Iya, di ini atas kan semua kayak, gitu. Do tinggi semua, tapi dia bukan merah gitu. Kebetulan Iya. aku juga gitu sih. Iya, jadi karena rata-rata Cia, orang langsung Sumatera tuh begitu, Bu. sok diselo-seloin ngomongnya. Iya, nggak bisa loh. Kayak jualan juga sama kayak gitu juga nggak bisa pelan. Karena orang Sumatera tuh emang nadanya tuh tinggi semua. Apalagi kalau Sumatera ketemu Sumatera itu dikira berantem kalau ngobrol. Padahal sebenarnya enggak. Emang Nah, kayak gitu. makanya kalau sama Rafathar itu challenge-nya kamu tuh yaitu Iya. emosi. Bukan Iya, emosi. bukan emosi. Nada tinggi karena dia tuh kan nggak ngerti ya. Jadinya Iya. dia ikut ke bawah. Mbak Lala marah-marah pasti dia kan Padahal ngadunya nggak sama saya. marah. Iya. Karena kan ngasih tahu, nggak boleh gitu ya, gitu. Tapi kan Nggak dikiranya- gitu kamu ngasih. Nggak gitu. Pada kenyataannya nggak gitu. Ya nggak, maksudnya intinya nggak ngebolehin. Gitu gitu kan. Tapi kan do tinggi. do tinggi. Ya gimana ya, susah, Bu. Ya itu kan challenge saya kan Iya. gitu. Challenge kamu juga kan harus bisa lebih jaga emosi, Menyesuaikan. menyesuaikan gitu. Kadang-kadang Makanya- kita kelepasan. Namanya Iya. juga orang tua belajar juga lah. Iya, makanya kan kadang-kadang udahlah ibu anaknya kan suka gitu kan, karena itu untuk ingin lalu kalau enggak berdebat terus kita kalau enggak Iya. ditolongin ibu. Iya benar. Makanya kadang-kadang Lala kalau cara nganuin emosi Rafathar, kalau enggak dia diajak main yang lain dialihin, selamur-selamurin, kalau enggak ya serah terima sama ibu atau enggak bapak sih. Kayak gitu. Serah terima. Oh, challenge kedua itu adalah satu kan konsisten sama diri sendiri. Yang kedua itu adalah sejalan seia sekata dengan pasangan. Ya karena itu agak sulit juga ya. Kadang-kadang kan mungkin ya ini nggak hanya ibu melulu ibu atau bapak begitu ya. Tapi kan kadang-kadang memang suka ada berbeda pendapat lah gitu. Itu kadang-kadang tuh anak juga tahu salahnya. Jadi dia tahu kalau nggak kita kira-kira kalau ke ibunya nggak ini, nah ini Lari ke bapaknya. bapak. Dia udah lebih banyak berpikir dia tuh. Dan Rafathar tuh suka ngedengerin orang ngomong. Kayaknya tuh dia nggak ngedengerin. Ternyata dia tuh ngedengerin dan dia tuh kepo banget. Jadi Padahal dia sebenarnya lagi nulis atau Iya, lagi apa, iya. tapi orang cerita tuh bisa keserap semua di otaknya dan bisa dia balikin dan dia omongin enggak lagi nanti gitu. suatu hari yang Iya. kapan gitu dia ngomong. Dibahas. Mama kan gini gitu. Iya, benar. Kalau ini kayak tadi nih, yang tadi nih barusan nih tadi, ibu ngasih waktu boleh main 10 menit. Dia tahu celahnya di bapaknya. Dia langsung bilang, "Papa, Mama boleh main 10 menit. Dari Papa boleh berapa? 20 menit." Jadi dia hari ini dapat jatah main game 30 menit. Pinter dia. Oh jadi 30 menit. 30 menit. Itu rezekinya dia. Rezekinya dia hari Benar, ini. benar. Iya. Kalau challenge selanjutnya tuh kalau buat aku itu adalah kebetulan kalau saya tuh kan pengennya kan kebetulan anak gua kan dua-duanya cowok gitu ya. Jadi pengen banget kalau cowok tuh kan salah satunya tuh harus kayaknya bertanggung jawab karena kan dia nanti kan harus jadi pemimpin keluarga gitu. Nah, pengen banget nih si Rafathar ini tuh juga kan berarti harus lebih punya percaya diri gitu kan, Iya. tanggung jawab akan diri sendiri, percaya diri. Yang sulit adalah percaya sama anak. Maksudnya bener-bener percaya gitu. Kadang-kadang kan kita emang bener gitu kan. Kayak nih, kayak kemarin nih baru kejadian si Rafathar malamnya dia ngomong, "Mah, besok Rafathar mau ada presentasi." Dia bilang gitu. Oh gitu, yaudah mama bantuin bacain Iya, gitu. bacain. Dan besok katanya ada tes lagi. Terus tiba-tiba paginya dia bilang gak enak badan. Kita kan sebagai coba di sini siapa paranoid yang suka bikin alasan? Karena gue dulu juga suka kayak gitu ya. Jadi kita kan langsung negative thinking ya sama anak gitu ya. Ini beneran sakit Atau alasan. Tapi kan kalau kita dulu digituin nggak suka ya, bener nggak, jadinya nggak percaya sama orang tua, terus kayak jadi, gue mau mendingan gak usah cerita lah, mendingan gue bohong aja. Pengennya tuh dia bisa cerita, kalaupun memang begitu ya biar aja dia cerita. Tapi untuk bener-bener percaya itu tuh menurut gue tuh susah gitu. Walaupun dia udah bilang enggak kok mah, jangan-jangan gitu, karena kita udah keburu negative thinking, terus kita tahu dulu otak-otaknya kita tuh dulu gimana sih gitu. Iya. Di satu sisi pengen juga dia jadi anak yang jujur gitu. Di satu sisi lainnya juga pengennya dia tuh bisa cerita apapun seburuk-buruknya dia tuh, pengennya tuh saya pengen dia tuh bisa cerita gitu ke saya. Ibaratnya kalau makanya nggak mau ini dulu deh, belum bisa, kita cari alasan bareng gitu. Tapi kan kita sebagai itu kontradiktif banget sebagai orang tua, masa ngebolehin dia bohong sama sekolahnya gitu kan nggak mungkin ya. Itu sulit sih menurut saya. Iya. Tapi kalau Iya, kemarin iya. sih
Kalau kemarin sih dia beneran sakit, Bu. Iya, Dia ini di kan UKS. sharing. Iya. Karena kita Kan dulu ini kan kan ibu otak-otakan kita dulu kayak gitu. enggak, ini bukan Bener nggak? membela. Tapi kan Iya. tadi Ibu bilang berpikir ini karena ada presentasi. Enggak, dia benar-benar sudah belajar dengan sungguh-sungguh, Iya, Bu. iya. Sampai 2 guru les hari itu yang datang. Iya, buat Iya. itu. Iya benar, dia udah stay. Tapi kan ini kan kita sharing karena itu ketakutan saya, tapi juga ada ketakutan, keinginan tuh tercampur jadi satu. Pengen jadi ibu yang bisa, kayaknya dia tuh bisa cerita apa aja gitu, mau diajak asik juga bisa. Tapi kan di satu sisi lain kan pengen punya anak yang jujur gitu kan, nggak mungkin dong gitu kayak kita ya udah bohong aja yuk, udah nggak usah sekolah, kan nggak mungkin, bener nggak? Di satu sisi pengen juga jadi ibu yang kayaknya asik. Ya udah nanti mama bantuin ya biar gini. Jadi tuh itu saya Dilema. tuh dilema. Jadi itu bener-bener challenge yang lumayan besar sih buat saya. Ya ibaratnya apalagi sekarang jadinya mikirnya jauh banget. Kalau zaman dulu nih, saya nih dulu ya, misalnya mau bohong nih sama orang tua nih, misalnya mau pacaran gitu, kan gak ada sosial media. Ya udah gue mah biar nggak kelihatan aja jalan kemana gitu. Nah kalau sekarang jadi ngebayangin nih, misalnya nih ngelihat nih siapa gitu, misalnya pergi sama pacarnya berdua kemana, kita kan jadi kepikiran ya, masa gue sebagai orang tua gitu misalnya gitu ngebolehin dia pergi berduaan doang. Tapi kalau nggak asik gimana sih? Udah keder duluan nih gue nih, udah mikir kayak gitu, ngerti gak lah? Iya, paham. Paham kan? Paham. Udah jadi Masa saya ngelihat sesuatu yang tidak baik gitu sebagai orang tua, masa saya iyain gitu? Tapi kalau enggak juga nanti malah dia bohong gitu. Malah dia bohong gitu. Coba paranoid bantuin aku dong. Pasti punya kegundah gulanaan. Apa sih? Ya. Iya. Kegundah gulanaan yang sama lah gitu. Menurut gue sekarang anak cewek, anak cowok tuh, kalau zaman dulu ya, kayaknya tuh dulu kebetulan mama punya anak cewek, dua-duanya selalu bilang punya anak perempuan itu harus dijaga kayak berlian, karena benar-benar harus dijaga banget gitu. Menurut saya sekarang anak cewek anak cowok sama aja sih. Harus dijaga. Anak iya sama-sama, dua-duanya harus dijaga. Tapi kayaknya dulu tuh kan stigma itu anak perempuan tuh kayak benar-benar dijaga, disangkar gitu ibaratnya. Kalau sekarang dua-duanya tetap harus dikasih hal yang sama gitu, tetap harus dijaga karena pengaruhnya tuh sangat amat menyeramkan gitu. Kalau kamu dulu waktu muda gimana lah? Mohon maaf Bu, Bapak Lala galak banget Bu. Masa? Galak banget. Jangankan mau main Bu, kalau misalnya waktu pulang sekolah jam 2. Jam 2 itu belum sampai rumah Bu, dicariin. Iya, karena kalau di tempat Lala dulu kan kayak makan siang semuanya itu harus kumpul dulu di dalam rumah. Kalau nggak makan, kalau nggak boleh makan. kasian yang nunggu di rumah dong. Iya, jadi kalau misalnya ada anaknya yang masih main, dicariin sampai ketemu. Pulang baru makan sama-sama. Kayak misalnya kemah dulu kan kalau zaman dulu kan kemah gitu. Nah Lala kalau ikut kemah, saudara Lala yang ada di daerah situ semuanya disuruh ke sana. Ngapain? Disuruh standby aja di sana Bu. Oh gitu. Ngejagain, nggak boleh. Loh, nah jadi saya pengen nanya nih, berarti kan kamu tuh datang dari keluarga yang bener-bener strict banget, iya kan? Kamu jadinya bisa lebih cerita nggak gitu ke orang tua kamu? Nggak. Lebih nggak deket sih. Karena kayak Ya dekat sebagai ibu sama anak, tapi kayak buat curhat-curhatan gitu. Karena sekarang karena lebih kayak apa ya? Mau cerita tuh lebih ketakut duluan. ya saya juga sih. Ya kan? Ya, saya juga mau masih cerita gitu. tuh lebih ketakut duluan karena bener-bener galak banget. Kalau Yang misalnya lebih galak salah, ibumu apa bapakmu? bapak. Tunggu. Terus Karena kalau bapaknya Lala, kalau misalnya salah dihukum bener-bener dihukum, dipukul bener-bener dipukul. Zaman dulu tuh bener-bener gitu Bu. Maksudnya kayak nggak pernah melakukan kesalahan gitu, kayak boro-boro mau pacaran gitu ya, jalan bareng pacar kayak teman-teman yang pacar lain. kamu banyak. Enggak, dulu kan teman-teman Lala udah pada pacaran. Lala nggak ada pacaran tuh baru SMA. Kalau teman-teman Lala dulu dari SMP udah pacaran, Lala nggak. Karena udah diwanti-wanti. Sekeluarga kamu gitu nggak boleh semua? Kalau kakak Lala nggak tahu karena mereka kan sekolahnya di luar. Oh Di gitu. kotanya. Kalau Lala nggak di kampung kan, jadi bisa terpantau banget. Oh yang lain tuh pada merantau? Ya, bukan merantau sih, sekolahnya tuh di kotanya karena dulu tuh waktu zaman Lala masih SD Belum ada. SMA-nya belum ada, jadi SMA-nya tuh ke kotanya gitu. Jadi benar-benar sterk banget. Orang misalnya Sterk tuh badan, sterk itu? strict. Iya itu bahasanya salah aku. Salah ya. Sterk tuh badan, sterk. Ya kan kalau zaman dulu kan di kampung Lala kan kalau nonton tuh rame-ramean ya. Di tetangga ada yang punya TV nonton rame-ramean. Nah, itu tuh dijatahin sampai jam 8. Kalau jam 8 belum pulang, disamperin, dimarahin di depan orang. Wah. Iya.
Bener-bener. Apakah Raffi Ahmad harus begitu anaknya? Saya juga begitu ya. Jangan. Jangan dong. Jangan, kasihan. Nah itu makanya harus menemukan balance tuh gimana sih caranya untuk menjadi ibu yang asik. Sebenarnya ada bagusnya juga kan. Jadi anaknya tuh punya rasa takut, ada Bener. batasan. Tapi di sisi lain juga anak jadi kayak nggak bisa mengeksplor Nggak diri, bisa nggak bisa. nggak bisa curhat gitu kan. Iya. Kita nggak mau doang, masa kita taunya nanti gitu, misalnya kenapa kan kita nauzubillah, misalnya kan kita pengennya tahu gitu. Jadi kayak anak bagusnya ada, enggaknya juga ada. Bagusnya kayak anaknya tuh nggak bisa macam-macam karena dia udah tahu nih batasan dia udah tahu nih kalau dia melakukan kesalahan apa konsekuensinya, dia udah tahu gitu. Itu sih. Berarti yang paling susah tuh memang untuk mencari balance antara strict dan juga menjadi orang tua yang asik gitu. Dan akhirnya juga yaitu dia menemukan balance antara jadi ibu yang asik sama jadi ibu yang strict. Itu tuh sulit banget. Tapi akhirnya saya juga banyak ngobrol, belajar sih. Itu sama yang ditanemin sama mama dulu gitu. Jadi yang paling penting mau pengaruhnya tuh sebesar apa, yang paling penting tuh pondasi agama dulu. Karena mau ya saya ngalamin sendiri gitu. Mau ibaratnya berantakan apa gitu, kanan kiri depan belakang, tapi kalau kita itu kayaknya punya rasa takut gitu sama yang di atas tuh pasti ibaratnya tuh kita ingat gitu, gak boleh gini gitu. Jadi punya rasa takut. Yang paling penting tuh punya rasa takut sama yang di atas dulu, baru lebih bisa nurut sama yang lain gitu. Dan itu juga sulit sih gitu. Apalagi itu kan sebuah konsep konsep yang gak semua anak tuh bisa mengerti dengan mudah gitu. Kita harus percaya sesuatu hal yang tidak terlihat. Itu kan kalau gak ditanemin setiap hari tuh gak akan kejadian gitu. Saya juga kalau gak ditanemin itu setiap hari ya mungkin gak akan, maksudnya ibaratnya gak imannya mungkin juga lebih melenghoy gitu. Itu sih menurut saya juga yang paling penting. Makanya kan saya selalu bilang kan sama ngaji tuh gak boleh lewat, setiap malam tuh ngobrol dari hati ke hati. Tuh menurut saya juga itu penting. Kalau kamu ada nggak dulu yang apa ya, prinsip yang ditanemin? Kalau Lala sih dari dulu sih dikasih taunya dimanapun tempat yang penting selalu jujur. Satu, jujur maupun apapun itu. Walaupun kamu diomelin, dipukulin gitu. Iya jujur. Nah jujur, dan juga satu, jujur selain jujur, kalau kamu benar nggak salah sampai mati jangan mau bilang salah. Gitu. Ya, Kata bapaknya Lala. Ya keras banget kamu Iya. tuh. Iya. Kalau kamu nggak salah, mau itu maksudnya kasarannya bahasanya mau kayak tonjok-tonjokan apapun itu, mau sampai bunuh-bunuhan, maaf katanya. Kalau kamu nggak salah, lakuin aja gitu. Itu sih. Dari dulu ditanemin kalau nggak salah ya jangan mau dibilang salah sampai kapanpun. Tapi akhirnya kan saya juga belajar nih, sekarang ini masalah salah atau tidak salah itu kan persepsi orang juga berbeda-beda. Kadang menurut kamu itu benar, menurut saya belum tentu, karena saya nggak diajarin kayak gitu kan. Jadi menanamkan hal-hal yang yang prinsip dan hal-hal baik itu juga penting gitu. Bagaimana ya jadi keras tuh boleh pada prinsipnya, ya benar nggak sih La? Betul. Tapi harus bisa juga jadi orang yang bukan fleksibel sih, bisa lebih adaptif gitu. Jadi kadang-kadang kan kita punya prinsip, tapi bukan berarti tidak bisa menerima orang lain yang berbeda. Betul. Itu yang paling penting. Iya, itu yang Lala belajar di sini, Bu. Yang Lala belajar selama Lala kerja di sini itu. Jadi kayak kalau dulu tuh karena Lala rasain sendiri, karena awal Lala kerja dulu sering sama ada si orang dulu kan yang kayak sebut saja Mawar. sebut aja si Mawar. Ada si Mawar dulu kayak, karena kan benar-benar dari kampung dengan prinsip itu dan dengan yang kayak, benar-benar yang menurut kamu benar-benar salah gitu. Yang belum bisa kayak beradaptasi dengan dunia gitu ya. Terus waktu itu si Mawar tuh kayak menyinggung sedikit yang kayak, padahal sebenarnya dia tuh kayak hanya bercanda, tapi bercandanya tuh emang kelewatan bercandanya orang kota gitu. Nah, sedangkan yang belum pernah saya dengar di desa. Iya. Jadi tuh kayak langsung melonjak emosi, terus kayak langsung, tapi setelah beriringnya waktu semakin banyak ketemu orang, semakin ngeliat, semakin ini, oh ternyata gini, ternyata kita nggak bisa harus ego kita sendiri, kita juga harus mendengar dari yang lain. Kita nggak bisa hanya mendengar dari kuping satu, dari mulut satu, kita juga harus dengar dari mulut yang lain. Nah itu sih selama Lala kerja di sini, alhamdulillah Lala dapat banyak banget pengalaman yang bagus dan pengalaman yang kayak bisa buat tolak ukur di diri Lala sendiri tentang prinsip-prinsip
prinsip yang tadinya diajarkan Yang keras gitu. gitu ya di dunia Lala dulu, terus ternyata Dunia bisa emang kamu dia dunianya di mana Enggak, dulu kalau boleh dunia, tahu? dunia Lala dulu di ujung Brung sana Bu, di wae kanan Bu. Terus bisa Lala combine dengan yang sekarang gitu. Alhamdulillah. Ya benar, apalagi sebagai ya kalau anak saya juga kan, saya juga pengen punya jiwa yang kayak gitu, punya apa ya, tetap punya prinsip tapi juga ya bisa menerima orang yang berbeda-beda. Itu juga sulit-sulit gampang gitu Iya, ngajarinnya susah kan Bu. gitu. Lala juga lama dulu. Kayak kemarin tuh yang saya seneng juga tuh dari Rafathar tuh. Kan kadang-kadang tuh kan kalau misalnya kita nggak tahu dari orang tuh kan juga nggak tahu ya gitu si Rafathar tuh kayak gimana. Iya. Oh enggak si Rafathar, kamu yang ngomong apa ya? Apa dia yang ngomong ya? Apa Kamu itu? yang ngomong. Apa? Di sekolahnya kan banyak yang nggak puasa, tapi dia tuh tetap teguh prinsip Konsisten. gitu, konsisten untuk Berpuasa. dia tetap puasa gitu. Dan nanya ke teman-temannya juga bener, dia tuh nggak apa namanya, nggak tergugah apa sih Nggak namanya? tergoyah imannya. Tak tergoyah, dia tetap kalau mau puasa. Konsisten. Di rumah juga kan kadang-kadang kan saya juga suka bilangnya udah nggak apa-apa, batal aja kalau emang nggak Iya. kuat atau capek Ngeliat adeknya banget gitu, nggak makan. apa-apa gitu. Tapi dia memang nggak mau. Tapi saya yakin dia tuh kayak gitu bukan karena cuma dijanjiin hadiahnya aja dari papanya. Jadi kan emang kebetulan kemarin Rafathar dijanjiin katanya mau ke Liverpool nonton. Ya pokoknya dia pengen ke Liverpool, pengen lihat si tim idolanya dia itu. Muhammad Salah. Tapi saya nggak tahu, entah saya punya keyakinan dari mana, saya yakin itu bukan karena itu aja, tapi karena memang dia mau melakukannya gitu. Karena dari sebelumnya juga Dia nggak udah puasa. dijanjian apa-apa, dia juga puasa. Jadi saya seneng kalau dia tuh ya paling nggak nilai-nilai kayak gitunya tuh dia tahu bahwa ya banyak hal gitu. Kalau di saat kita beriman sama Tuhan Yang Maha Esa tuh banyak yang harus kita lakukan. Salah satunya dengan nurut puasa gitu. Ya walaupun yang lain masih perlu dibenerin lah gitu. Iya. Cuman Proses. semuanya proses lah. Insya Allah nanti lebih bisa belajar agama lagi gitu. Paling nggak untuk jadi anak yang nurut, maksudnya bukan nurut gitu ya, dalam arti kalau kita punya iman gitu, kita percaya sama Tuhan kita kan jadi mau melakukan kewajiban-kewajiban yang memang harus dilakukan. Nah itu nanti pengennya itu bisa jadi rem dia nanti sampai dia ke depannya, sampai dia besar nanti gitu. Kalau dia percaya, dia punya rem gitu buat dirinya sendiri nanti ke depannya. Tapi dia tuh yang ini Bu, kasihan pas sekolah pertama. Hari pertama ya? Hari pertama dia sekolah, karena dia tetap kekeh kan dari rumah. Beneran mau CCA. Soalnya jadi kemarin itu pas Rafathar, pas bulan puasa, seminggu pertama tuh libur. Jadi di minggu kedua dia mulai sekolah. Dan CCA itu kayak ekstrakurikuler lah zaman dulu. Ekstrakurikulernya itu bola, main bola. Jadi dia tuh ikut, terus dia pakai masker. Maskernya nggak dicopot sama dia. Terus kan lari-larian kan, bola, ngejar bola tuh jam 3 siang. Jam 3 siang lagi kayak Kebayang matahari itu baru turun gitu kan. Terus sampai mobil dia langsung gini, Mbak Lala haus banget. Aduh gimana ini, nggak kuat. Ya udah kalau gitu minum aja. Tapi mau puasa. Ya gimana? Terus gimana dong, AC-nya gedein? Nggak bisa, ini gimana, haus banget. Tapi ya udah minum aja, ada air putih Mbak Lala bawain. Nggak bisa, tuh maunya puasa. Tapi haus, gimana? Coba bingung nggak Bu? Terus tadi marah-marah sendiri kan? Marah-marah rungsing ya, tau lah anak terus kecil. tidur. Enggak, ya AC-nya dinyalain gede. Pak, nyalainnya AC-nya gede. Jadi dia kayak menghirup udara AC itu dong. Sampai di rumah baru dia tidur ya akhirnya ya, waktu itu dia tidur karena capek banget ya. Kebayang Capek sih banget. Karena kita zaman dulu puasa aja rasanya berat ya. Tapi saya tuh ngelihat kalau semangat puasanya tuh dari bapak juga salah satunya. Masya Allahnya bapak tuh dari dulu katanya Bu Ami. kata mama juga, kalau puasa dia emang nggak pernah bolong. Jadi memang menurut saya tuh ada, ya ibarat kita kan namanya iman kan, ada apa ya, ada ibadah yang kita suka gitu kan. Kita dalam kita beribadah tuh ada yang ibadah yang kita suka. Nah kayaknya bapak tuh salah satunya sukanya tuh puasa. Ya ibarat kan kita susah nih kalau misalnya aduh salat subuh tuh susah banget gitu, yang bisa tergoyah gitu. Tapi ada juga pasti ibadah yang kayaknya kita tuh getol banget, ibaratnya mau diganggu apa juga gue mah tetap mau puasa. Nah bapak tuh kayak begitu, nggak tergoyah kan kalau cuman air gitu-gitu tuh nggak tergoyah. Nah Rafathar juga kayak gitu Kayaknya. gitu sama. Nah senangnya juga kemarin Rafathar tuh tahun lalu kan sempet pesantren drama. Sebenarnya waktu itu tuh tahun lalu tuh ceritanya itu adalah
berantem pokoknya dia ngelawan ibu. ngelawan saya. Terus bapak tahu, akhirnya Rafathar nih ngelawan, terus nanti ini papa telepon ini Pak Ustadz nih biar masuk pesantren. Terus si Rafathar ngomong, ah nggak mungkin Nantangin. bapak nantangin, papa paling bohong. Ya beneran lah, dibawa lah ke pesantren akhirnya dia waktu Gara-gara itu nantangin bapaknya. Nah kebetulan sebenarnya kan waktu itu kan dengan momok yang menyeramkan ya, karena waktu itu kan kayak bentuknya kayak hukuman gitu ya. Nah tahun ini senangnya tuh dia tuh bareng sama, jadi pesantren kita tuh ternyata kan seru ya. Iya. Walaupun dia belum mau nginap, tapi tahun ini dia ikut pesantren bareng sama sepupu-sepupunya. Nggak pakai Karena drama. sebelumnya juga kan dia ada pesantren kilat Kilat, sekolah. iya, betul. Jadi dia udah kayak enjoy, udah kayak main sama teman-temannya, sama seluruh teman sekolahnya yang agama Muslim. Mereka ngadain pesantren kilat khusus. Nah terus ke minggu berikutnya baru yang sama sepupunya itu, sama Arif, Iya. Caca. Ya seneng sih ngelihat gitu. Pokoknya pengennya nggak hanya pelajaran sekolahnya dia yang berkembang, tapi imannya juga insya Allah pengennya lebih diasah lagi, supaya karena saya percaya dengan iman gitu, kedepannya tuh dia punya batasan-batasan dan bisa jadi orang yang lebih baik dengan tanggung jawab, dengan perilaku yang lebih baik. Walaupun kita tidak bisa memungkiri tuh pasti pengaruh dari luar tuh pasti akan besar banget. Iya. Tapi insya Allah kalau misalnya pondasi di rumah, pondasi imannya kuat, dia bisa sanggup dengan lebih mudah lagi menghadapi nanti dunia luar. Nah, salah satu ini juga tantangan terbaru. Jadi kebetulan sekarang tuh aku buat peraturan baru. Buat peraturan baru ya kan kamu udah saya sharing ya. Iya. Kemarin pas pas libur lebaran itu melihat dia tuh kok kayaknya makin lama makin semena-mena ya gitu ya. Kayaknya semuanya mau dibeli gitu. Sebenarnya nggak ada faedahnya. Akhirnya kemarin aku berpikir kayaknya nggak bisa kayak gini terus. Akhirnya mulai bulan ini aku akhirnya kasih dia jatah. Kan kalau dulu tuh kan biasanya oke, boleh beli mainan apa aja 5, gitu, misalnya gitu. 1, 2 gitu kan. Iya. Nah sekarang aku lagi mau membuat peraturan baru bahwa dia akan dikasih duit jajan per hari. Kebetulan dia itu emang nggak suka jajan di sekolah, ya kan. Yeah. Jadi memang dia tuh pakai bekal dari rumah, makannya selalu bekal dari rumah. Nggak pernah mau beli. Jadi ini goals aku adalah supaya dia bisa lebih bertanggung jawab dan juga bisa menata keuangan, tidak semena-mena dalam menghabiskan uang. Jadi memang aku kasih setiap hari dia sejumlah uang yang bisa dipakai terserah buat dia mau jajan. Misalnya dia pengen pesan makanan online. Kalau nggak, anak-anak ini juga makin lama makin semena-mena nggak mau makan makanan di rumah, maunya ojek online terus. Iya. Ya kalau mau ya pakai uang yang sudah dikasih per hari gitu. Terus kayak mainan-mainan ya, pengennya tuh dia tuh bisa lebih menata uang, bisa lebih menabung, nggak lebih supaya nggak kayak ibunya yang impulsif kalau berbelanja. Ya. Iya lagi. Tapi kan saya juga dulu waktu mudanya juga dijatahin lah. Iya. Begitu punya uang sendiri gitu. Ya udah. Walaupun saya juga kan selalu bilang, dia kan dari kecil kan kebetulan kan ya suka ikut kerja. Saya tuh juga selalu menyisihkan memang haknya dia gitu. Tapi bukan buat dipakai sekarang hura-hura gitu. Jadi memang disisihkan di suatu tempat buat ya nanti buat dia. Tapi ya bukan buat dibikin, bukan buat makan ojek online setiap hari gitu, atau buat beli mainan seenak-enaknya. Itu mah beda cerita gitu. Apa yang sudah menjadi kewajiban saya dan sebagai orang tua ya misalnya duit jajan setiap hari atau yang memang harus itu beda lagi. Nah pengennya dia bisa lebih mengatur itu gitu ke depannya. Nah kemarin kan udah mulai diterapkan ya lah. Iya, Dia jadi udah kamu catat belum pengeluaran bulan ini? Kemarin udah mulai diterapkan nih. Kan kemarin kita ke Singapura kan yang abis lebaran yang Lala nyusul kan, dikasih uang sama ibu sekian, dia pengen beli mainan terus dia bingung karena harga mainannya kan lumayan ya kan. Terus dikasih uangnya
segitu Sekian, sama ibu kan dijatah cuman segitu gitu. Terus dia tuh sekeliling itu dia tuh ngitungin kalau A beli ini sisa uangnya berapa, kalau A mau beli ini sisa uangnya berapa, kalau A mau beli 2 sisa uang A berapa. Jadi dia tuh bener-bener menghitung secara detail Biarin dulu. aja biar tahu. Iya, di kalkulator. Bener-bener di kalkulator. Oh, kalau A ngambil ini yang gede ini sisa uangnya tinggal segini. Ya udah deh ngambil yang kecil gitu kan. Terus sampai bandara kan casing iPad-nya kan casing Dia iPad-nya kan beli rusak. casing iPad Ya, katanya. casing iPad-nya itu udah jelek. Terus dia tuh bingung kayak uangnya tinggal segitu gitu. Tinggal segitu kayak nggak tahu sih sama ibu. Terus dia tuh nanya sama berapa harga casingnya. Kan uang tinggal segitu Mbak Lala katanya. Coba tanya orangnya how much cenah. Gitu kan dia nanya kan, ditanya dia segini kata orangnya teh ya. Terus orangnya nawarin lagi, kamu mau ganti nggak temper gelasnya, ini udah pecah katanya gitu kan. Terus ditanya lagi sama dia, How much? berapa, how much? Nah sekian, coba Mbak hitung, jadi uang masih ada sisa nggak, hitung lebih 2.000. Kita kurang 2.000 ini uangnya kalau pakai $2 kali. $2. Iya salah $2. Kurang $2 uang kayak mana? Udah yes tadi udah diganti. Jadinya $2-nya pakai ada uang recehan. Sini ada uang recehan sisa $2. Jadinya bisa duitnya habis jadinya dia. Terus si mbaknya udah tuh udah ganti itu katanya ini headset terbaru dari si ini iPad-nya. Dari iPad-nya ini ada headsetnya terbaru. Ini keren banget canggih. Uangnya udah nggak ada. No. Terus kita pergi. Ya biarin lah, biar dia tuh Ada rem, bagus ada sih. rem Jadi gitu. kayak kalau dia beli mainan nggak digituin, dia beli mainan tuh nyampah. Iya benar. Karena mainan tuh cuma dipakainya kayak cuman Iya, lapar mata. iya. Makanya saya selalu bilang, Mama minta beli ini, minta beli itu. Saya bilang bukan nggak ada uangnya, tapi uangnya tuh bukan buat kayak gitu. Iya. Dan dia tahu misalkan mama papanya kerja gitu, Mm-mm. dia tahu gitu. Jadi nggak bisa juga dibilang nggak punya uang gitu, nggak mungkin Iya. gitu kan, karena ya bukan yang nggak punya uang sama sekali, tapi ya uangnya memang bukan diperuntukkan buat kayak gitu, karena kita punya kebutuhan-kebutuhan yang lain, buat makan, buat sekolah, buat yang lain Benar. gitu. Nah kalau ngomong-ngomong Rafathar terhadap adiknya, dia tuh sebenarnya sayang banget ya, tapi Sayang. belum bisa kontrol emosinya kalau ditabok. Betul. Karena adeknya tuh lagi ini banget ya, lagi Lagi kayak fase tangan gitu. tangannya tuh tangan gigi. Tangannya apa? Enteng. Emang kan ada Lagi gitu. fasenya kan, anak-anak tuh ada fasenya saatnya dia Bukan fase. apa Bu? Fase. Ya itu Bu. Ya itu fase. Ya, ada waktunya lah ya. Waktunya dia ngerengek terus, ada waktunya dia nangis, ada waktunya dia mulai ngelawan, marah-marah, itu ada waktunya masing-masing. Nah, Rayanza ini lagi mulai waktunya Oh, kayak tantrum juga dia. iya, udah mulai itu. Nah, terus kan AA-nya tuh kadang-kadang kan suka jahil, kadang-kadang Betul. pipinya diuel-uel, kadang-kadang apalah ditowel, Dia kesel, apalah. ditabok, dia belum bisa kontrol Ditabok. emosinya. Kadang-kadang ya dia suka refleks juga, gelut lah berdua. Ya udah bisa berantem loh, main Udah bisa tabok-tabokan. Pusing saya kalau kayak gitu. Karena nggak bisa disalahkan juga dua-duanya. Iya. Tapi Rafathar udah bisa dikasih tahu setelahnya, tapi nggak bisa Iya, saat kalau itu. saat itu juga sulit, mendingan langsung dipisah dibanding Iya. berdebat juga ya. Karena nggak bisa. Karena nggak bisa di saat lagi emosi langsung dikasih tahu. Rafathar tuh bukan tipe anak yang gitu. Bener. Dia tuh Rafathar tuh tipikalnya kalau dia lagi emosi ya didiemin aja dulu, nanti dia dikasih tahu nanti baru bisa masuk. Kalau dia lagi emosi dikasih tahu, mau sampai jin laum yang ngomong nggak akan didengerin. Ya nggak akan ada yang masuk. Bener. Tipikalnya gitu Rafathar, nggak bisa gitu. Dan sekarang tuh lagi ini gara-gara Sus pulang, dia kan dijagain Eva Rayanza. Nah kadang-kadang kan Eva mau makan atau mau Tukeran apa, sama kamu. tukeran sama Lala. Kadang-kadang itu yang akan menjadi perang Gelut, dunia. iya perang dunia. Gelut. Itu sih lebih Bener, ke itu sih. Ya kita berdoa sebentar lagi Sus balik ya. Ya. Ada Rika juga cepat balik lah. Karena dua yang pergi Iya yang belum pulang. gantian kan Rika kemarin sama lebaran. Sus. Rika sama Sus pulang gonggongnya semua. Karena ibu manggil Lala. Ini kadang-kadang
kadang-kadang doang sih. Padahal ini udah kebantu banget, ada Eva, ada Irul, Andri, Dia mau sama semuanya semua. mau sama semuanya. Untungnya Rayanza, tapi ya tetap ada panggilan dari ibu, panggilan yang lain-lain, itu yang menjadi perang dunia. Ini kan dari tadi kita berdua ngomongin gimana cara mendidik Rafathar. Ayo ngomong closingnya kan. Dengar Oke, dulu. guys, jangan pernah gosipin AA ya. Enggak, Jangan kayak mama sama Mbak Lala ya. Kan mama Itu nggak boleh ya. dengerin. Pengennya mama sama Mbak Lala lebih gimana dalam mendidik AA gitu. Pengennya mama gimana? AA mau mama turutin AA. Aduh. Nanti kalau diturutin jadinya kalau misalnya AA pengen makan coklat terus, makan permen terus. Sedangkan kan makan coklat sama permen terus kan bikin gigi jadi bolong. Betul. Kalau mama turutin terus, mama jadinya nggak sayang dong sama anaknya. Berarti Betul. AA bisa gosok gigi. Jadi pengennya supaya Rafathar supaya Rafathar nurut sama mama. Mama harus gimana? Nurut. Eh? Ya gitu. Pengennya gimana? Mama lebih gimana? Ntar dulu masih ngobrol. Ayo cepat, pengennya mama misalnya ngomongnya lebih baik-baik, Mbak Lala ngomongnya lebih baik-baik gitu. Gimana? Mbak Lala maunya gimana? Bala nurut mama. Terus ngomongnya baik-baik, gak marah-marah gitu. Nurut naon? Nurut apa, Boy? Ngomongnya baik-baik, gak marah-marah gitu. Ayo. A juga. juga nurut ya sama mama, ya. Oke? Oke. Oke. Oke, ya udah sana. Oke. Sulit dia. Ya itulah dia. Itu langsung dari anaknya sendiri yang pastinya gak akan mungkin kita turutin ya. Betul. Gitu. Nah ya inilah episode perdana dari Ibu Negara Andara. Tapi aku rasa Ibu Negara Andara itu hanya nama saja. Ibu negara di setiap rumah tangga juga pasti akan Menjadi merasakan ibu hal yang negara. sama. Akan merasakan apa yang aku rasakan juga. Ternyata sama aja kan kita. Jangan lupa dengerin terus Ibu Negara Andara di Noise. Dan jangan lupa subscribe juga channelnya. Dan bagiin ke semua teman-teman kamu. Terima kasih yang udah dengerin kita ngobrol, ngalor, ngidul, ngarol, ngidur. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.